Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita tengah berdiskusi terkait dengan pesan retret Presiden Prabowo Subianto. Saya berdialog melalui sambungan Zoom dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Sebelum saya lanjutkan, kita simak dulu ada beberapa pernyataan dari peserta retret yang baru saya ditutup. Kami luar biasa, ya. Memberikan bekal dan pemahaman yang mendalam kepada kami, apalagi kami juga kepada daerah ini juga ada yang kandeng, ada yang baru datang, baru terpilih. Nah, ini jadi motivasi untuk kami dari daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat untuk memastikan apa yang nanti kami lakukan nanti. Dan kami mendukung pemerintah. Bisa ketemu dengan banyak bupati, banyak wali kota, bisa dekat dengan gubernur, bisa komunikasi dengan menteri, semuanya bisa nyambung. Itu bagus. Jadi visi misi yang kita laksanakan, kita sinkronkan dengan gubernur, dengan APBN, dengan cita-citanya Pak Prabowo, sudah itu yang kita lakukan. Yang menyampaikan pembelajarannya untuk kami semua, sehingga manfaat ini pada saat nanti saya sudah terjun langsung ke masyarakat mungkin insya Allah amat sangat berguna. Pembelajaran kita harus berani melangkah, harus bisa kolaborasi dengan siapapun itu untuk mengatasi masalah yang ada. Itu yang saya ambil. Tadi dipaparkan bagaimana kita memelototi atau mengidentifikasi anggaran-anggaran yang mana sekiranya itu manfaatnya nggak ada atau nambah-nambah bukan aja. Kita kembali ke Bang Ray. Bang Ray sepertinya lagi mau check-in ya di bandara ya Bang? Oke, lanjut. Oke, nggak apa-apa sambil jalan. Bang Ray, 3 kepala daerah tadi pernyataan Bupati Manowari Selatan, luar biasa retret. Kemudian yang Magelang, Bupati Magelang, ini bisa ketemu gubernur, koordinasi. Bupati Sleman bilang harus bisa kolaborasi. Bagus-bagus semua Bang Ray, ini pernyataan peserta. Anda kok kayaknya nggak setuju kalau itu bagus kata mereka? Ya tentu saja mereka menjawabnya bagus. Masa mereka mengatakan di depan televisi, oh nggak bagus nih. Gak usah lah tahun depan lagi gitu kan. Yang ditanyakan oleh televisi dan mereka tahu itu akan disiarkan secara nasional, ya tentu saja mereka akan jawab. Itulah bedanya dengan kita yang ya bukan pejabat ini, kita bisa mengatakan nggak bagus gitu. Oke, sekarang kalau saya tanya ke Bang Ray, lebih penting modul anti korupsi atau anti OTT? Ya kan dua-duanya satu paket itu. Kalau anti OTT dia tetap korupsi asal jangan ketangkep gitu loh. Iya, kalau OTT itu nggak diberikan oleh negara. Itu diberikan oleh siapa gitu kan. Kalau negara itu ya memberi materi supaya memang pejabat-pejabat negara itu jauh dari perilaku korupsi gitu. Iya, iya. Nah, kalau anti OTT itu kan artinya itu yang Anda sebut tadi. Bisa saja korupsi tapi nggak OTT. Kalau begitu bukan negara yang kasih materi kayak gitu. Berarti praktisi anti OTT ya? Berarti yang lolos ya? Iya, itu betul. Betul. Ya, maksud saya Bang Ray, kan? Ini kan bicara soal 8 hari lah kurang lebih ya, dari hari pertama sampai hari terakhir. Betul. Itu dengan jumlah 500-an kepala daerah, dengan presiden, wakil presiden, dan para menteri menjadi pemateri. Efektivitasnya kalau dari acara kan mereka bisa berkumpul, saling berkenalan, nanti kembali ke daerah, mudah koordinasi. Tapi muatan-muatan materi itu menurut pendapat Anda, bisa nggak sih kemudian itu masuk dan diserap oleh seluruh kepala daerah dalam waktu hanya, tanda petik ya, 8 hari? Ya itu dia. Makanya kan sebetulnya juga sebelum kita memberi jawaban atas pertanyaan itu, kita perlu dulu mengevaluasi apa saja sih sebetulnya kendala antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat selama ini. Apakah memang karena komunikasi, apakah karena dialog, apa karena apa dan sebagainya. Sehingga membutuhkan model apa yang disebut dengan retret ini. Ini kan retret ini baru ada di zamannya Pak Prabowo. Jadi kalau kita misalnya berhitung saja sejak dari tahun 2010 lah ya kan, sejak Pak SBY sebagai presiden gitu ya. Nah, model retret ini kan nggak ada. Tapi kan kita nggak pernah dengar ada keluhan, komunikasi yang berjarak lah, inilah, itulah, macam-macam dan sebagainya. Jadi ini murni ya inisiatif khas Pak Prabowo begitu ya.
Dan oleh karena itu memang untuk menguji efektivitasnya nanti setelah ya mereka berkuasa mungkin setahun ke depan baru kita akan lihat juga seperti apa gitu. Ya. Nah cuma kalau belajar dari misalnya retreat anggota kabinet yang kemarin, kelihatan nggak efektifnya, kelihatan nggak manfaatnya bagi anggota-anggota kabinet itu. Itu aja kan kalau mau lihatnya dari situ gitu. Ya. Pada faktanya kemudian ada menteri yang ada angkatan laut yang sudah mencabuti pagar bambu, menterinya mengatakan jangan dulu kan. Lalu ada menteri yang jalan sendiri menyetop pembelian gas di di pengecer, katanya harus ke Pangkalan begitu, tanpa sepengetahuan presiden. Kan model-model yang kita lihat, ada juga menteri yang karena tindak tanduknya di dalam pilkada mengakibatkan pilkadanya ya diulang ya PSU menurut putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah kalau kita berbicara dari situ tuh pertanyaannya apa yang membekas dari retreat yang kemarin ya setidaknya di 3 kasus yang kita sebutkan itu kan. Ya namanya juga baru 100 hari Bang, 100 hari kan nggak mungkin juga semua langsung bagus. Artinya kepala daerah ini perlu nggak kita kasih waktu juga 100 hari mulai dari hari ini? Loh, justru pertanyaannya harus dibalik dong Bung. Gimana? Pertanyaannya ini baru 100 hari kok udah pada banyak yang nyelonong sendiri kan. Iya kan? Baru 100 hari loh. Berarti yang ibaratnya hasil pendidikan itu masih melekat di kepala tuh. Loh ini udah nyelonong sendiri gitu. Aduh, Bang Ray, kecuali misalnya saya berusaha untuk tidak terbahak dengan statement Anda, tapi oke, itu faktanya begitu. Cuma ya, Anda ingat dong, Wapres Gibran juga mengatakan betapa sulitnya menerapkan pola satu komando dari pusat kepada kepala daerah. Itu sinyal terkait juga dengan apa ya yang Anda sampaikan tadi begitu. Jadi boleh dong, artinya retret ini untuk kemudian upaya biar nanti kalau ada komando, informasi, instruksi itu bisa lebih mudah gitu loh Bang, maksudnya. Itulah yang saya sebut tadi Bung ya. Saya agak menolak kata-kata istilahnya misalnya komando ya kan, memahami pusat gitu ya. Lalu kemudian instruksi ya kan. Karena itu membuat nuansa seolah-olah sistem kita ini sentralisme. Itu maksud saya. Yang harus benar-benar ditekankan itu sistem kenegaraan kita itu desentralisasi. Ya. Jadi daerah-daerah itu di luar 5 kewenangan pusat semuanya otonom. Itu yang menurut saya justru diperkuat, bukan napas sentralismenya. Dan semua hal sudah diatur di dalam undang-undang. Mana yang menjadi tugas pokok dan kewenangan pemerintah pusat, mana tugas pokok dan kewenangan pemerintah daerah, dan di wilayah mana saja mereka harus bertemu, dan di wilayah mana saja pemerintah pusat itu dapat memberi instruksi. Itu ada semua di Undang-Undang 32 itu, seingat saya gitu ya. Misalnya gitu ya. Proyek-proyek PSN sifatnya itu nasional. Karena ya sifatnya nasional, seluruh pemerintah daerah wajib melaksanakannya. Bahkan presiden dapat loh ya mencopot kepala daerah yang tidak tunduk pada PSN. Tapi jangan berpikir di luar proyek PSN itu pemerintah pusat bisa mencopot kepala daerah. Seperti yang kemarin-kemarin misalnya akan dipikirkan sanksinya. Nggak boleh itu atas dasar tidak hadir diberikan sanksi kepada pemerintah daerah itu. Karena retret itu nggak ada dasar hukumnya. Itu kreasi dari presiden sendiri. Tanpa retret pun sebetulnya ya mekanisme kita udah diatur gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pikiran nanti kepala daerah yang nggak datang retret akan diberi sanksi, nah itu yang mengarah-ngarah ke sentralisme itu. Gitu. Okay. Padahal itu ya, ini kan sudah ditutup, sudah selesai. Nah sekarang adalah paling tidak catatan baik dari Bang Ray terkait dengan pelaksanaan retret ini dan bagaimana menentukan indikator pengukuran bahwa retret ini berhasil atau tidak. Kan nggak bisa dilihat di hari penutupan Bang. Tunggu misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau menurut Anda seperti apa? Baru kita bisa pahami bahwa oh ini berhasil ini retret ini. Ya kan saya juga mengatakan tadi Bung. Ya tentu karena ini baru dan kali pertama ini dilakukan di dalam sejarah pelantikan kepala daerah, ya tentu kita nggak butuh waktu menunggunya tahun 2 tahun yang akan datang gitu ya. Nah cuma tadi saya mengilustrasikan dengan hasil retret para menteri yang kemarin. Hasilnya apa? Hasilnya setidaknya ada 3 yang kelihatan jalan sendiri nih menteri-menterinya. Itu yang kita sebutkan. Padahal baru 100 hari mesti. Kalau mungkin 2 tahun, 3 tahun,
mereka lupa ilmu retret gitu loh. Jadi kita bisa memahaminya kalau mereka jalan sendiri, mungkin dia lupa tuh ilmu retret. Berarti gitu, ya, benar kan? kata Itu maksud Presiden saya. Prabowo tahun 2026 Apa tuh? ada retret lanjutan biar nggak omon-omon. Gitulah Bang. Iya, silakan saja kalau soal itu. Kan kita kan menyebutkan tadi kalau soal kreasi. Cuman jangan berpikir bahwa seolah retret itu wajib bagi kepala daerah. Bahwa dengan retret itu semua orang harus memahami pusat. Nah, itu yang kita kritik. Yang harus ada itu adalah dialog. Sekarang ini udah otonom. Nggak boleh itu instruksional, nggak boleh itu pemerintah pusat yang harus dipahami. Dan kalau saya kembali ya, saya kira di dialog di sini juga dulu saya ungkapkan, selama ini kan Pak Prabowo juga mengungkapkan keberpihakan politiknya. Kan beliau kampanye di Jawa Tengah, beliau kampanye di Jakarta. Ya. Nah, tiba-tiba hasilnya harus sesuai dengan keinginan beliau sendiri. Nah, itu yang saya sebut. Dan itu kepala-kepala daerah yang didukung oleh Pak Prabowo itu lalu mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, kita beda kok. Kenapa saya harus memahami asta citanya Pak Prabowo? Kalau ternyata harus hasilnya kemudian saya harus memahaminya, ya jangan main dukung yang lain dong. Kan kira-kira begitu. Oke. Nah, ini politik. Ya. Tiba-tiba setelah beliau dukung si A, si B, dan si C gitulah, lalu tiba-tiba yang menang itu bukan yang ia dukung, ya minta juga memahami program pemerintah pusat. Ya. Ya kalau begitu caranya, ya Anda harus bersikap netral dong sejak dari awal gitu loh. Oke, Bang Rey, ini kan sudah selesai. Ya, paling tidak semua kritik Anda tadi mudah-mudahan didengar sama Wamendagri dan juga Mendagri ya kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh kepala daerah ini? Otonomi tetap, demokrasi tetap, tetapi koordinasi dengan pusat juga tidak boleh putus gitu Bang Rey. Nggak akan mungkin putus karena daerah itu bagaimanapun ya punya hubungan yang sangat signifikan dengan pemerintah pusat. Justru daerah-daerah itu akan rugi kalau mereka memutus hubungan kepada pemerintah pusat gitu. Meski Tapi dana transfer ke artinya daerah ini dikurangi 50 triliun begitu ya? Nah, itu yang saya mau katakan kan. Nah, itu kan artinya ada soal dana transfer di situ. Jadi ada hak pemerintah daerah di pemerintah pusat, ada kewajiban pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan oleh karena itu mereka nggak mungkin bisa putus hubungan. Nah, yang saya mau katakan itu, ayo dong tampil dengan tugas dan kewenangan masing-masing secara profesional. Pemerintah pusat itu, ya tentu punya tugas dan tanggung jawab macam-macam, dilaksanakan itu secara profesional. Ya. Pemerintah daerah juga punya hak, tugas dan tanggung jawab dilaksanakan secara profesional dan saling menghargai. Jangan seolah-olah karena dia di pusat, dia merasa bisa mendikte semua kemauan sesuai dengan yang beliau inginkan, saat yang bersamaan mengabaikan jeritan-jeritan daerah, ya mengabaikan pikiran-pikiran daerah gitu. Salah satu contoh itu tadi. Loh, kok belum apa-apa dana transfer daerahnya sudah Anda potong gitu loh kira-kira. Tanpa ada komunikasi, tanpa ada dialog dengan pemerintah daerahnya gitu. Oke, Bang Rey, kalau tahun depan ada retret lagi tahun 2026 dan Anda jadi salah satu pematerinya, berani nggak ngomongin semua ini di dalam retret? Ya kok berani? Yang jelas saya tidak mau, saya menolaknya kok. Masalahnya Anda diundang atau tidak kan kita belum tahu ya. Ya kan saya kira mereka nggak akan undang karena mereka tahu bahwa saya tidak setuju dengan model gaya militer kayak begitu gitu loh. Oke. Jadi jangan bicara isinya dulu, ya kan? Bicara mau tidak mau nggak. Ya saya kalau gaya retreatnya begitu ya jelas saya tidak mau. Tapi kalau gaya retreat yang model yang mau dipakai yang kedua ini setelah putusan MK ini gitu, itu akan saya pertimbangkan gitu. Iya. Baik, menarik. Inilah bagian dari dinamika demokrasi ya. Bang Rey, terima kasih sudah ngobrol. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Selamat terbang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bang Rey. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rey Rangkuti. Dan jangan beranjak dulu karena sesaat lagi kami masih kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.